Di tengah antusiasme global terhadap Ozempic, Wegovy, Mounjaro, dan kawan-kawannya, serangkaian data terbaru muncul dan mengguncang dunia kedokteran dengan isu-isu kontroversial, mulai dari kelumpuhan lambung hingga pengeroposan tulang. Berikut ini adalah beberapa isu kontroversial dan trending lainnya seputar GLP-1 reseptor agonis ini. Yang pertama, Ozempic Face atau Ozempic Butt. Ini adalah isu yang paling sering dibicarakan di media sosial. Penurunan berat badan yang sangat cepat menyebabkan wajah jauh terlihat lebih tua. Data uji klinis menunjukkan bahwa dari total berat badan yang hilang, sekitar 35 hingga 40% itu berasal dari lean body mass, yaitu massa otot dan jaringan non-lemak, apabila tidak disertai dengan intervensi gaya hidup. Ini sebenarnya bukan efek samping dari obat secara langsung, melainkan akibat dari kehilangan lemak subkutan dan massa otot yang terlalu cepat. Nah, untuk mencegah hilangnya bantalan lemak wajah, penurunan berat badan jangan terlalu drastis. Bukan turun 5 hingga 10 kg dalam sebulan, tapi penurunan yang stabil di angka 0,5 hingga 1 kg per minggu. Dan selain itu, penting banget untuk menjaga asupan protein harian, minimal 1,2 gram per kilogram berat badan. Dan resistance training atau latihan beban minimal 2 kali dalam seminggu untuk mencegah sarkopenia selama terapi. Yang kedua, masalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Penurunan berat badan yang secara drastis memicu penurunan beban mekanis pada tulang yang secara alami mengurangi stimulus dari sel osteoblast atau sel pembangun tulang. Bagi perempuan, penurunan lemak tubuh yang terlalu cepat juga menurunkan kadar estrogen yang mempercepat reabsorpsi tulang oleh sel osteoklas. Resiko paling tinggi pada wanita pasca menopause yang kehilangan berat badan lebih dari 15% dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan screening awal dengan BMD atau bone mineral density untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi, dan juga lebih menekankan aktivitas yang weight bearing atau menahan beban seperti berjalan atau latihan beban. Yang ketiga adalah gastroparesis atau kelumpuhan lambung. Isu ini sedang hangat karena adanya tuntutan hukum di tahun 2025 dan 2026. Pengguna melaporkan muntah makanan yang belum tercerna meski sudah berjam-jam berlalu yang didiagnosis sebagai gastroparesis permanen. Studi epidemiologi besar menunjukkan adanya resiko terjadi gastroparesis pada pengguna GLP-1 reseptor agonis untuk penurunan berat badan sekitar 0,5% hingga 1%. GLP-1 memang bekerja dengan memperlambat pengosongan lambung. Isu utamanya adalah apakah efek ini bisa menjadi permanen atau paralisis total pada sebagian populasi. Oleh karena itu, penting banget untuk pasien melaporkan mual dan muntah yang menetap lebih dari 2-3 minggu setelah titrasi dosis, dan juga menerapkan small frequent meals, diet rendah serat kasar, dan diet rendah lemak. Yang keempat adalah isu fertilitas. Banyak laporan di media sosial tentang wanita yang tiba-tiba hamil padahal sedang menggunakan KB atau sudah infertil sebelumnya. Apakah Ozempic meningkatkan kesuburan atau mengganggu efektivitas pil KB? Mekanisme perlambatan pengosongan lambung dapat menurunkan konsentrasi puncak dari obat-obat oral. Untuk kontrasepsi oral, penurunan efektivitas ini diperkirakan bisa mencapai 10 hingga 15% pada fase awal penggunaan atau saat dosis ditingkatkan. Jadi penurunan berat badan ini akan memperbaiki resistensi insulin dan keseimbangan hormon terutama pada penderita PCOS yang secara alami akan meningkatkan ovulasi. Namun ada juga teori bahwa perlambatan pengosongan lambung dapat mengganggu absorpsi dari pil oral KB. Penurunan berat badan sekitar 5-10% pada pasien PCOS secara signifikan memicu ovulasi spontan. Jadi harus diedukasi pada wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom selama bulan pertama pengobatan atau setiap kali ada kenaikan dosis. Yang kelima adalah tentang penggunaan off-label dan kelangkaan global. Penggunaan oleh selebriti atau orang yang hanya ingin menurunkan sekitar 2-3 kg menyebabkan pasien diabetes tipe 2 sulit mendapatkan stok obat. Ini mendatangkan pertanyaan tentang etika peresepan obat untuk gaya hidup versus kebutuhan medis kronis. GLP-1 reseptor agonis bukanlah shortcut kosmetik. Prioritas indikasi yaitu fokus pada pasien dengan BMI lebih dari 30 atau BMI lebih dari 27 dengan komorbid, yaitu hipertensi, diabetes tipe 2, dislipidemia, dan OSA atau obstructive sleep apnea. Secara klinis, mekanisme kerja obat ini memang menawarkan efikasi yang tinggi, namun efikasi tersebut datang dengan kompensasi biologis yang harus kita kelola. Pada akhirnya, kedokteran adalah tentang menimbang risk to benefit ratio, karena kesehatan yang berkelanjutan tidak dibangun di atas tren, melainkan atas pemahaman kita terhadap bagaimana tubuh kita bekerja.